Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dengan nomor NPM 2213041005. Saya akan mempraktekkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran mata kuliah pembelajaran Mikro BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kan ya? Kelas 11B pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Pak. Izin dulu kan? Ya, Pak. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang kita nantikan syafaat dari wilayah nanti. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Haji Agus Firmansyah. Bapak di sini guru baru, teman-teman. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal juga sebenarnya. Di sini Bapak mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Sepertinya teman-teman ini kelihatan lemes ya, siang-siang panas ini. Iya, Pak. Waduh, udah pada makan semua belum? Belum. Belum. Kenapa nggak makan? Gak dikasih jajan. Kasih jajan, minta besok sama orang tuanya ya, Pak mau jajan gitu. Oke, karena teman-teman semua kurang semangat, gimana kalau Bapak pancing semangat kalian? Ya, Pak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, selamat siang, kalian jawabnya siang. Tuh ya, 3 kali ya. Baik, Pak. Selamat siang gitu. Oke. Mungkin langsung mulai aja ya. Teman-teman semua boleh berdiri dulu. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Oke, tangan dulu semua. Oke. Untuk hari ini Bapak akan mengajar teman-teman semua tentang materi tentang menulis laporan hasil observasi yang objektif. Oke, mungkin. Oh ya, sebelum itu kita cek hadirin dulu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ini hadir semua apa? Ada yang nggak masuk? Ada yang masuk. Oke. Yang pertama di sini Nanda Salsabila, Hadir, Pak. Dewa Ayu, Hadir, Pak. Ramayana Rizky. Gak masuk, Pak. Kemana ini masuk? Lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Aduh, jalan-jalan nggak izin ya, nggak ngajak lagi ya. Iya, Pak. Terus Dimas Sandi. Pak. Oke. Di Elia Firdoza. Jalan-jalan, Pak. Nggak hadir ini kemana ini nggak hadir? Jalan-jalan. Jalan-jalan juga. Aduh. Besok bilang ya disuruh ngajak bapak gitu kalau mau jalan-jalan. Terus Guslina Pramudia. Hadir, Pak. Oke. Jadi ini masuk 2 ya. Iya, Pak. Semoga kita semua bisa jalan-jalan juga kayak teman-teman yang lagi jalan-jalan. Iya, Pak. Oke. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke materi hari ini, yaitu menulis laporan hasil observasi yang objektif. Materi pembelajaran nama pengajar Fajar Agus. Oke. Sebelum itu teman-teman ada nggak? Tahu nggak apa itu laporan hasil observasi? Ada yang tahu nggak? Oke, belum tahu ya? Belum, Pak. Hari ini kita bakal belajar. Sebelum kita masuk ke materinya, ini ada kompetensi dasar. Yang pertama, memahami struktur dan kaidah teks hasil observasi, menulis laporan observasi yang objektif sesuai dengan struktur dan kaidah yang berlaku. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi, menganalisis isi teks hasil observasi, dan menulis laporan hasil observasi
observasi berdasarkan pengamatan langsung. Nah, ini apa itu laporan hasil observasi? Boleh satu orang yang sampai mau baca? Ya, Pak. silakan Anda. Jadi pengertiannya itu teks yang berisi informasi faktual tentang sesuatu berdasarkan pengamatan langsung. Oke. Terus untuk tujuannya, ada yang mau baca? Saya Pak. Silakan, Bu Sina. Tujuan laporan hasil observasi itu untuk menyajikan gambaran objektif tentang objek yang diamati. Oke. Jadi intinya untuk pengertian dari teks observasi itu teks yang berisi informasi yang faktual tentang suatu berdasarkan pengamatan langsung. Tujuannya untuk menyajikan gambaran objektif tentang objek yang diamati. Lalu di sini ada tiga teman, ada tiga ya, tiga ciri-ciri hasil observasi. Yang pertama bersifat faktual dan objektif. Ada yang tahu nggak apa itu faktual? Fakta. Ya, berdasarkan fakta. Apalagi berdasarkan kenyataan langsung ada yang ada di lapangan. Itulah kira-kira gitu teman-teman. Lalu yang kedua menggunakan bahasa baku dan lugas. Nah, dalam penulisan teks hasil observasi kita juga perlu menggunakan bahasa baku yang lugas agar bahasanya bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca. Gitu. Lalu yang ketiga menyajikan informasi yang bersifat umum bukan individu. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu itu menggunakan hal yang dapat dipahami gitu, bersifat umum kata-katanya gitu, nggak sulit gitu. Lalu struktur hasil teks observasi, teman-teman ada yang mau baca supaya kita pembelajaran ini makin makin bisa dipahami gitu oleh teman-teman sekalian. Silakan, Dimas. Struktur laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum itu yang dipublikasikan tentang objeknya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, Ya. itu dipublikasikan penjelasan inti setiap bagian atau aspek objek. Dan ketiga ada kesimpulan, yaitu rangkuman temuan penelitian. Nah, ada yang ini tiga struktur dari laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi singkat tentang objek. Gitu. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian, penjelasan rinci setiap bagian dan aspek objek. Lalu yang ketiga ada kesimpulan rangkuman dari semua temuan penting. Terus, nah di sini ada langkah-langkah dalam kita menulis laporan teks hasil observasi. Yang pertama itu persiapan. Nah, mengapa persiapan itu penting? Ada yang tahu? Kenapa persiapan itu penting? Kan kita mau melakukan apa-apa nih perlu persiapan gitu kan. Nah, persiapan ini menjadi sebuah hal yang penting. Saya Pak. Selang, teman ketiga, 1, 2, 3. Saudari Dewayu, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mengapa persiapan itu penting? Karena supaya di saat kita menulis laporan itu atau di saat kita melakukan sebuah kegiatan tersebut menjadi lebih terencana, Ya. tersusun dan terstruktur. Baik, tepuk tangan dulu saudari Dewayu. Oke, nah persiapan ini kita perlu teman-teman dalam melakukan langkah-langkah untuk menulis teks observasi. Yang pertama itu kita menentukan objeknya. Apa sih yang mau kita teliti gitu? Apa sih yang mau kita lihat gitu? Lalu yang kedua, rencanakan observasi, waktu, tempat, dan alat. Nah, waktu ini penting karena untuk perjelas tempat yang kita datangi gitu. Lalu tempat ini ya apa sih yang mau kita cek gitu? Misalnya kita mau observasi tempat untuk acara gitu, kita kan datang dulu kan tempatnya, kita lihat apa aja, kayak mana tempatnya gitu kan. Terus alat, nah alat ini misalnya kita ya gitulah kira-kira ya. Lalu yang kedua pelaksanaan observasi. Nah ini pelaksanaan observasi ini ada dua aspek teman-teman. Yang pertama amati langsung, catat data tanpa opini. Lalu yang ketiga menulis laporan sesuai tutur, dan keempat penelitian. Nah untuk yang keempat ini
Penyuntingan ini kita perlu untuk mengecek dulu dari awal sampai akhir bagaimana penulisannya dan kelengkapan data itu penting di dalam penyuntingan. Lalu, nah ini contoh laporan singkatnya. Ya, teman-teman bisa lihat itu contoh laporan singkat dari teks hasil observasi. Judulnya tentang laporan hasil observasi tentang pohon mangga. Yang pertama ada pernyataan umum. Pohon mangga adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah kaya vitamin. Nah, deskripsi bagiannya ada bagian akar, batang, daun, dan buah. Lalu kesimpulannya, pohon mangga memiliki manfaat untuk menghijaukan dan sumber buah. Ini contoh singkatnya teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Lalu di sini ada tugas untuk teman-teman ya. Teman-teman bisa dicatat dulu di bukunya. Tugas ini dikumpulkan pada pekan selanjutnya. Nanti tugasnya itu teman-teman siswa semua, adik-adik semua, anak-anak semua, kalian mencari objek yang bisa kalian observasi di sekitar kalian. Lalu kalian lakukan pengamatan langsung, dan setelah teman-teman mengamati langsung, mengobservasi, teman-teman membuat laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang telah kita pelajari tadi. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada nggak satu aja teman-teman atau dua orang yang mau menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran hari ini? Satu aja. Nggak apa-apa, coba-coba belajar berani. Saya Pak. Silakan, Bu Sinar. Jadi laporan hasil observasi itu adalah sebuah laporan yang kita susun dengan beberapa syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditentukan mengenai objek yang telah kita teliti sebelumnya. Ya, baik. Kita mau. Lalu ada lagi nggak? Mungkin dari Nanda, Dewayu, Dimas, boleh banget untuk merefleksi. Ya, silakan. Jadi yang saya pahami tadi itu di dalam struktur teks laporan hasil observasi terdapat persiapan Pak. Ya. Salah satunya, dan persiapan ini sangat penting supaya kegiatan kita dalam mengobservasi atau meneliti itu menjadi lebih terencana Pak. Baik. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Dewayu dulu. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman masih semangat semuanya? Masih Pak. Masih, tapi kelihatannya ada beberapa yang ngantuk nih. Coba dong berdiri dulu dong. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Bapak memancing semangat kalian dengan Bapak bilang selamat siang, kalian jawab siang biar kalian lebih semangat lagi. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Oke, kita dulu. Baik, silakan dulu. Oke, tadi itu Bapak juga udah kasih kalian tugas ya, jangan lupa dikerjain. Terakhir pengumpulannya itu pekan depan. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik di hari menjadi pribadi yang lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Amin. Dan semoga saja teman-teman siswa sekalian bisa menjadi generasi unggul, generasi emas yang direncanakan oleh pendidikan Indonesia, generasi emas 2045. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, tadi kita sudah memulainya dengan doa dan kita juga mengakhirinya dengan doa. Untuk ketua kelas silakan untuk menutup pembelajaran. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita masing-masing berdoa mulai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya tugas dikerjain.
bakal Bapak kasih hadiah yang terbaik paling besar. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Salsabila. Di sini saya sebagai observer lisan dari Saudara Fadlia Yusirmansyah pada keterampilan membuka dan menutup. Jadi keterampilan membuka dan menutup Saudara Fadli ini sudah cukup baik. Pada bagian pembukaan, Fadli sudah menunjukkan kejelasan dalam menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi secara runtut. Begitu pula di bagian penutupan, Saudara Fadli berhasil merangkum poin-poin penting dari materi dan memberikan arahan yang jelas kepada siswa. Tidak lupa Saudara Fadli juga membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan salam. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Salah satunya itu pada tampilan PPT atau PowerPoint yang digunakan. Slide yang digunakan Saudara Fadli ini terlihat informatif, tetapi kurang menarik karena tidak ada gambar atau animasi pendukung. Hal ini juga itu bisa berpengaruh pada daya tarik siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, pendekatan dengan siswa juga dapat ditingkatkan agar suasana kelas itu lebih interaktif dan komunikatif. Nah, secara keseluruhan